Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's hard. Hai Sobat Isi Dunia. Kita mungkin pernah belajar atau mempelajari sejarah waktu sekolah. Namun nyatanya pelajaran itu tidak sepenuhnya memberitahu kita semua hal yang perlu kita tahu tentang Mesir kuno. Pada dasarnya sejarah itu luas, dan pada kenyataannya banyak fakta yang kita pahami selama ini hanyalah mitos belaka. Bahkan saking tuanya informasi ini sejak kita kecil, fakta ini tak bisa dibantahkan begitu saja jika tak ada sumber yang terpercaya. Namun inilah kebenaran sesungguhnya di balik semua hal yang kita pikir benar tentang Mesir kuno. Dilansir dari IDN Times, mumifikasi hanya berlaku untuk Firaun. Mumi yang paling terkenal adalah Firaun karena dipakaikan perhiasan setelah kematiannya. Ada juga toples yang penuh dengan isi perut mereka dan satu tubuh yang ditemukan mengalami dehidrasi. Menurut Smithsonian, mumi pertama kali di Mesir mungkin dibuat secara tidak sengaja, yang akhirnya menarik perhatian banyak orang untuk melakukan mumifikasi setelah kematiannya. Menurut ahli Mesir kuno, Salima Ikram, mumifikasi bisa dilakukan siapapun pada peradaban Mesir kuno. Hanya saja mereka harus mampu membayarnya, dan biasanya ini dilakukan bagi kebanyakan orang kaya. Namun orang-orang termiskin pun tak ingin melewatkan momen ini setelah kematiannya. Mereka akan mencoba membuat mumi sendiri menggunakan teknik pasir kuno. Itu sebabnya, lebih dari 3.000 tahun, diperkirakan ada 70 juta mumi, walaupun Ikram mengira bahwa mungkin ada lebih banyak lagi. Raja Tut dibunuh karena wazir agung yang haus kekuasaan. Banyak orang yang mengira kalau kematian King Tut layak dibuatkan versi film Hollywoodnya. Menurut LA Times, bahkan banyak ahli Mesir kuno mengira raja muda ini dibunuh secara brutal karena bagian belakang tengkoraknya retak. Banyak buku yang ditulis berdasarkan teori bahwa ia mengalami kekerasan oleh wazir agung Ai. Ai adalah orang biasa yang menggantikan Raja Tut untuk memerintah. Namun Tut meninggal tak lama setelah mengambil alih kekuasaan. Dan di sanalah gerak-gerik Ai mulai mencurigakan. Dia mengklaim bahwa kekuasaan itu untuk dirinya dan memperkuatnya dengan menikahi janda Tut yang kemudian juga meninggal setelahnya. Itulah mengapa kematian King Tut masih menjadi misteri. Menurut Life Science, banyak teori yang beredar, termasuk kalau ia menderita malaria, jatuh dari keretanya, patah kaki, atau memiliki penyakit sel sabit. Penggalian makam Firaun membawa kutukan. Menurut sebuah artikel di New York Times dari tahun 1922, patung-patung yang menjaga makam bagian dalam memiliki ular emas di kepala mereka. Di malam penggalian, pemimpin penggalian bernama Howard Carter diserang ketika sedang istirahat makan malam oleh seekor ular. Dari sanalah gagasan mengenai kutukan tersebar luas. Menurut majalah Time, surat kabar memberitakan topik mengenai kutukan. Life Science mengatakan bahwa Sir Arthur Conan Doyle percaya kalau kutukan itu nyata adanya. Satu teori mengatakan bahwa rumor itu mungkin dibuat oleh Howard Carter sendiri, supaya orang-orang tidak ikut campur dengan penemuannya. Cleopatra itu cantik dan seksi. Cleopatra terkenal karena kecantikan dan keseksiannya. Itulah mitos mengenai Cleopatra yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Dia adalah seorang wanita yang berhasil merayu dua pria paling kuat di dunia pada saat itu, Julius Caesar dan Mark Antony. Menurut Heritage Daily, sejarawan Romawi Cassius Dio yang menulis catatan 200 tahun setelah Cleopatra meninggal, mengatakan bahwa Cleopatra adalah seorang wanita yang sangat cantik. Menurut Egyptologis Joyce Tatsley, dari bukti yang dimiliki kemungkinan Cleopatra justru terlihat cukup gagah.
Sayangnya, potret atau patungnya tidak ada, tetapi fotonya terdapat pada sebuah koin dari zaman itu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki hidung besar dan dagu yang menonjol. Dia bukanlah tipe wanita supermodel. Semuanya tertulis dalam hieroglif. Hampir semua tulisan Mesir adalah hieroglif. Gambar-gambar itu membentuk bahasa yang begitu rumit sehingga tidak ada yang tahu sampai penemuan batu Rosetta. Sekarang bertempat di British Museum, batu itu membantu menerjemahkan hieroglif ke dalam bahasa Yunani. Menurut Ensiklopedia Britannica, selama lebih dari 2.500 tahun, orang yang bisa membaca dan menulis sebagian besar menggunakan jenis skrip yang berasal dari hieroglif, yang disebut hieratik, yang merupakan cara standar untuk menulis menggunakan pena dan papirus. Bahkan dokumen keagamaan biasanya ditulis dalam hierarki. Skrip ini akhirnya diganti dengan yang sederhana dan disebut demotik, yaitu bahasa ketiga di batu Rosetta. Nama Mesirnya secara harfiah berarti menulis dokumen, dan ahli tulis atau pebisnis menggunakannya selama lebih dari 1000 tahun. Hieroglif hanya digunakan untuk hal-hal penting seperti pesan makam. Piramid berada di tengah-tengah gurun. Mungkin kamu beranggapan kalau piramida Mesir itu terletak di tengah padang pasir. Tidak ada apapun kecuali hamparan pasir. Dan seseorang harus susah payah ke sana dengan menaiki unta serta perjalanan yang sangat jauh, seperti yang ada di film-film. Namun pada kenyataannya, piramida-piramida itu berada tepat di tepi kota Kairo. Beberapa agen perjalanan mungkin akan menawarkan penginapan yang tak terlalu jauh dari piramida, dan mungkin bisa ditempuh dengan berjalan kaki ke keajaiban dunia kuno yang tersisa itu. Yahudi dan budak yang membangun piramida. Hollywood terobsesi dengan gagasan bahwa budak, terutama budak Yahudi, membangun piramida. Menurut ahli Mesir kuno, sekitar 10.000 pekerja profesional dipekerjakan untuk membangun piramida. Kisah budak dimulai dengan sejarawan Yunani kuno, Herodotus, namun tidak berhenti begitu saja sejak saat itu. Yahudi pun dikaitkan terkait hal ini, namun mantan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, mengunjungi Mesir pada tahun 1977 dan menyangkal gagasan bahwa orang-orang Yahudi adalah yang membangun piramida, karena menurutnya orang-orang Yahudi tidak ada pada waktu itu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa orang yang membangun piramida diperlakukan dengan baik. 10.000 orang bekerja dalam shift 3 bulan, dan kelompok pekerja itu mengonsumsi 21 sapi dan 23 domba per hari. Jika mereka tewas saat bekerja, mereka akan diberi kehormatan dengan dikubur di dekat piramida. Gimana sobat? Pasti baru tahu ya kebenaran sesungguhnya dari Mesir kuno? Jangan lupa di like ya sobat, kalau menurut kalian konten ini bagus. Dan kalau menurut sobat konten ini juga bermanfaat, bisa di-share ke sosial media kalian. Oh ya, jangan lupa di-subscribe juga ya sobat, biar isi dunia terus bersemangat untuk upload konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!